Sugeng Rahayu, sedulur-sedulur pecinta tosan aji dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita saksikan mewarangi keris Umyang Jimpe Luk 13 Tangguh Pajang Mataram, dimana pernah kita saksikan keris tersebut masuk ke tahap yaitu dinetralkan, direndam dengan air kapur sirih atau encen. Setelah dirasa cukup, dibersihkan dengan sabun lalu dijemur. Ini hasilnya juga seperti mutih, tapi bukan mutih karena tahap menetralkan. Menetralkan seperti ini hal yang sangat penting, terutama dalam mewarangi warangan alami. Monggo jika menyukai tayangan ini, diklik gambar jempolnya atau like. Jangan lupa yang belum subscribe, diklik subscribe-nya. Jika diklik gambar loncengnya agar mengikuti tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Kita saksikan hasil setelah dinetralkan. Kadar warangan lama sudah hilang. Sedikit juga, tapi itu nanti di tahap mutih tentunya kadar-kadar warangan lama ini akan lebih hilang, sehingga tahap mewarangi lebih maksimal. Setelah direndam dengan kapur sirih juga perlu dijemur. Setelah dijemur nanti dimasukkan tahap mutih, yaitu dengan air kelapa tua yang sudah basi, yaitu air kelapa hijau. Inilah satunya mewarangi warangan alami, semua menggunakan media serba alami. Pusaka ini merupakan pusaka wingit Luk 13 Ngirikidi Tangguh Pajang Mataram, merupakan pusaka yang luar biasa. Pusaka ini juga terawat api, pusaka yang masih utuh. Setelah tahap mutih, direndam beberapa hari dengan air kelapa tua yang sudah basi, baru diambil. Ini juga ada beberapa keris yang masuk ke tahap mutih. Kita pilih keris Umyang Jimpe-nya. Satu-satu, ini sudah. Nah, ini kita ambil, kita tutup kembali. Setelah diambil dari rendaman dari air kelapa yang basi, dibersihkan dengan sabun yang dicampur dengan perasan air jeruk. Tujuannya agar kotoran-kotoran yang melekat ini hilang. Sikat pelan-pelan. Ya, dirasa bersih. Baru dibilas dengan air. Gosok-gosok seperti ini. Di kotoran-kotoran juga sudah mulai hilang. Leger sapinya terlihat, teman-teman. Kita bilas dengan air. Gosok lagi. Pokoknya seperti ini butuh ketelitian, ketelatenan. Dengan air, baru setelah ini nanti agar lebih cepat dilap. Setelah itu nanti baru jemur. Warangan alami ini poinnya
harus adanya terik matahari, karena terik matahari lah yang akan mengeluarkan karakter material juga pamornya. Kita jemur menggunakan seng, karena seng ini juga permukaannya juga panas sehingga lebih maksimal. Kita nanti dibolak-balik. Setelah dianggap kering selesai, baru diwarangi, masuk tahap mewarangi. Ini dengan warangan, bisa warangan dari perasan jeruk murni, disebut kalau di sini warangan nom. Masukkan, lalu kita goyang-goyang seperti ini. Dan tujuannya apa? Karakter materialnya muncul, pamornya muncul. Goyang-goyang. Seperti ini. Warangan alami disentuh-sentuh nggak masalah, bahkan diminum pun juga nggak masalah. Paling perutnya yang mules, sebab warangan alami ini non arsen. Jika bikin mules ya wajar karena kadar asamnya. Warangan alami ini digoyang-goyang agar karakter material pamornya muncul. Pusaka dengan pamor ngulit semongko, merupakan pamor yang sangat susah dibuat. Pusaka ini merupakan keris Umyang Jimpelo 13 Nyirikede, leger sapi, tangguhnya tangguh Pajang Mataram. Pusaka wingit yang banyak dicari, terutama pecinta tosan aji yang menyukai esoteri atau membutuhkan hal-hal yang berbau mistis. Pusaka ini memang pusaka yang sangat langka. Kalau mungkin keris Umyang Jimpe nyari yang biasa mungkin mudah, tapi dengan garap seperti ini yang susah. Sangat otentik. Coba saksikan. Karakter garapnya, bilahnya ini seperti ini. Sudah mulai muncul. Goyang-goyang. Setelah selesai, dipencet-pencet. Tujuannya agar air jeruknya nempel. Pencet-pencet seperti ini dengan warangan alami ini tidak masalah karena tidak meracuni, tapi butuh teknik dan kehati-hatian sebab bilahnya juga tajam. Jika tidak hati-hati nanti tergores, menyayat. Jika dirasa cukup, dimasukkan kembali di gawangan, goyang-goyang kembali. Hal ini perlu dilakukan beberapa kali, bahkan sampai 30 kali sampai 90 kali. Makanya mewarangi warangan alami ini seharian hanya satu keris. Coba dengan warangan kimia, masukkan, tunggu beberapa saat, langsung ngebior. Tapi karakter materialnya tidak muncul, hanya gradiasi warna yaitu hitam dan putih, itu memblek yang mompior, kayak disebut ngebior. Sedangkan warangan alami ini dengan kadar asam rendah, materialnya muncul, nanti pasir malelonya atau meteoritnya ini juga akan muncul. Inilah satunya warangan alami. Bahkan sekali mewarangi bisa sampai puluhan tahun, bahkan seumur hidup, dengan catatan bilah ini terjaga. Ini
kita saksikan bagaimana perubahannya. Sudah mulai muncul karakternya. Pusaka yang sangat syahdu. Keris Umyang Jimpe Tangguh Pajang Mataram. Kita pencet-pencet kembali. Setelah dipencet-pencet, masukkan kembali, pokoknya diulang-ulang sampai 30 sampai 90 kali. Sangat capek. Ini teknik warangan Mangkukusuman. Ini keris yang sangat syahdu, pusaka Sinengker. Garapnya luar biasa, tantingan enteng. Geleger sapinya aja terlihat, teman-teman. Pusaka seperti ini jika diwarangi warangan kimia malah terlihat keleng nanti, karena tadinya ini diwarangi warangan kimia karakternya nggak ada, dianggapnya keleng, padahal pamornya ngulit semongko, pamor nginden ini. Kalau garap-garap kasar, garap halus biasa mungkin tidak seperti ini. Ini dengan sangklingan juga sangklingan mateng. Pusaka yang benar-benar terkait Umyang Jimpe ya seperti ini. Sudah terlihat karakter materialnya, juga pamornya. Mewarangi seperti ini merupakan suatu hal yang sangat syahdu. Walaupun capek, tapi menyaksikan pusaka, apalagi pusaka yang tergolong langka, tentunya rasa capek ini seakan hilang. Dimasukkan, digoyang-goyang, dipencet-pencet, diulang dan diulang. Coba saksikan. Karakter materialnya sudah muncul seperti ini. Oh ya, kita bahas mengapa keris setelah diwarangi itu dibungkus plastik. Ini kadar minyaknya setelah diwarangi ini meresap sehingga materialnya, karakternya juga lebih muncul, jika terhindar dari sentuhan tangan-tangan jahil. Karena kadar tangan ini yang jelas ada keringat, apalagi habis nyentuh gorengan, nah, ini bisa merusak. Karena memegang keris ini sebenarnya ujungnya ditaruh di kuku, bukan di mek-mek, disentuh-sentuh. Ini jelas orang awam yang bodoh ngawur. Pusaka yang syahdu dimek-mek, apalagi setelah nyentuh gorengan, nah, pastinya bikin keris rusak. Hasil warangannya ngecap-ngecap jempol campur minyak gorengan. Kalau dipencet-pencet seperti ini, justru karakter materialnya muncul. Nah, inilah syahdunya teknik warangan Mangkukusuman, warangan alami tradisi keraton. Setelah selesai diwarangi, dijemur, dicuci, lalu diberi minyak dan dibungkus plastik. Tujuannya agar karakter materialnya makin muncul dan minyak meresap, maka pamor pun juga semakin terlihat. Ini juga untuk melindungi dari sentuhan tangan-tangan jahil.
Sandangannya seperti ini, sandangan orinya. Pusaka ini juga dimaharkan. Monggo jika berminat, tentunya dengan mahar yang sangat syahdu. Keris bagus, harga pasti bagus. Rahayu.